Jadi tadi pagi pada saat Hardiknas sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan juga oleh Bapak Bupati bahwasanya SPMB Kabupaten Blitar tahun ini adalah tobat ya. Jadi monggo dengan tobat ini nanti kita bersama-sama mengawal SPMB bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Semoga kita bisa mengimplementasikan transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. Jadi intinya ini nanti secara kebijakan akan kami sampaikan, insya Allah mungkin nanti sore Pak Kadin mohon izin, secara teknis nanti akan dilaksanakan Zoom ya bagi semua operator SPMB semua jenjang mulai dari TK, SD, SMP. Untuk itu mungkin yang pertama kami mohon arahan dari Bapak Ketua Dewan Pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB tahun 2026. Waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil ilmi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihadulam amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang saya hormati Pak Sekdin definitif Panggah PLT, Pak Kadin, kemudian Pak KCSD, Kabit SD, dan yang saya hormati anggota Dewan Pendidikan yang hadir menemani saya, Bapak Solihin, dan yang saya banggakan para kepala satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Salam sejahtera untuk kita semua. Patut pada siang hari ini kita bersyukur oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam suasana yang panas, namun insya Allah barokah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini turun di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya secara teknis tidak bisa menyampaikan, nanti biar Bapak Kadin. Namun Bapak Ibu ketahui bahwa tagline pada atau SPMB pada tahun ini adalah tobat. Tobat ini tentu persepsinya bisa bermacam-macam, namun tobat yang di sini yang dimaksud di sini adalah transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, tanpa diskriminasi. Tentu tobat dalam pengertian agama adalah kembali kepada kebaikan. Dan orang yang paling baik adalah orang yang bertaubat. Begitu kata Al-Quran. Tagline ini tentu tidak boleh hanya menjadi jargon atau hanya ada di tulisan, tapi harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya tagline ini tidak berlebihan, karena memang ini adalah tuntutan undang-undang, tuntutan peraturan menteri, itu mengamanatkan yang demikian. Namun
perlu ada tagline supaya lebih mantap, lebih merasuk dalam jiwa kita, sehingga kata tobat ini lebih mudah untuk kita pahami. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, untuk SPMB ini kita harus memahami betul paling tidak 4 peraturan perundangan. Yang pertama adalah Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kemudian Permendikdasmen nomor 26 tahun 2025, ini terkait dengan standar pengelolaan pendidikan. Kemudian Kemendikdasmen nomor 14 tahun 2006, dan yang terbaru ini SE Dirjen PAUD Dasmen nomor 0301 tahun 2026. Untuk teknis operasional, SE ini cukup menjadi pegangan kita untuk melaksanakan SPMB ini dengan baik. Baik dalam hal ini tentu sesuai dengan tagline kita adalah tobat, yaitu transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, tanpa diskriminasi. Yang penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana warga kita, warga negara usia sekolah, itu bisa sekolah semuanya. Nah, tentu ada pengecualian. Ini yang kita harapkan. Tidak ada anak-anak kita usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Oleh karena itu sistem yang dibangun oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan adalah bagaimana kita harus transparan. Tidak ada transaksi atau hitung-hitungan. Kemudian objektif, ini sesuai dengan keadaan. Anak-anak kita masuk klasifikasi dengan pertimbangan domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kemudian berkeadilan, kita harus memberi porsi yang adil. Tentu adil itu tidak sama, pengertian adil itu tidak sama, tapi memberi porsi yang tepat. Akuntabel ini harus dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan, tentu lewat pelaporan yang baik. Karena saat ini kebenaran pun kadang-kadang bisa salah karena pelaporan administrasi yang tidak tepat atau salah. Kemudian tanpa diskriminasi, ini tentu mencakup bagaimana anak kita dari berbagai kalangan ekonomi maupun kognitifnya ini harus diberi kelulusan yang bagus. Hanya persoalannya kemarin SPMB kemarin ketika kemarin itu penerimaan siswa baru itu namanya MPLS. Dari MPLS kemarin itu ada beberapa hal yang kita temukan. Pertama, MPLS kami masih menganggap, namun tidak semuanya ya, dalam beberapa sekolah masih dilakukan dengan asal-asalan, tidak serius. Padahal MPLS bagian dari sistem. Sekali lagi, MPLS bagian dari sistem pengelolaan pendidikan. Bagaimana kita bisa memahami kondisi anak kalau MPLS-nya tidak dilakukan dengan serius. Jangan sampai kita tahu minat bakat anak setelah kelas 3. Mau lulus baru tahu anak ini bakatnya begini, anak itu bakatnya begini.
Nah, ini saya mohon sejak awal, sejak masa orientasi siswa, bakat minat anak harus sudah ditemukan. Yang kedua, persoalan anak berkebutuhan khusus. Seperti kemarin yang di SMP Udanawu. Satu sisi memang kita nggak bisa melakukan diskriminasi. Ada pendaftar dari anak yang berkebutuhan khusus, namun sekolah kita belum siap menerima itu. Oleh karena itu ke depan saya kira kami dengan Pak Kadin untuk bagaimana sekolah inklusi ini menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi anak yang berkebutuhan khusus yang tidak mungkin kita tolak di satuan pendidikan tertentu, tetapi nyatanya satuan pendidikan tersebut belum siap menerima anak dengan kondisi berkebutuhan khusus. Ini jadi catatan Pak Kadin, bagaimana sekolah inklusi ke depan ini bisa kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sedikit dari saya. Sekali lagi persiapkan kita semua untuk menyongsong tobat ini, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul bertobat. Dan kami berdoa semoga Bapak Ibu sekalian diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, diberi sehat, waras, sehat, lancar rezeki semuanya, diberi kekuatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rohmat. Matur nuwun atas arahan dan motivasinya. Kita tetap sinergi. Nanti yang jelas Dewan Pendidikan juga akan mengikuti Monef dari semua jenjang. Semoga tahun ini bisa berjalan lebih lancar lagi, Pak Haji Rohmat. Mungkin tambahannya tidak hanya tobat, tapi no titip dan no just tip ya. Semoga ini betul-betul kita tidak menjadi korban, juga tidak menjadi pelaku, ya memang berat tantangannya ini. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan petunjuk dan arahan. Monggo Pak Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Pak Yai Haji Rohmat Hudori beserta anggota Mas Solihin, teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah SMP dan dari K3S dan dari IGTK. Saya langsung saja biar suasananya sore hari ini sangat panas karena di dampak dari El Nino Godzilla. Saya kira Bapak sekarang sudah berpengalaman dalam penerimaan SPMB ini. Dan ini proses ini adalah berulang dari tahun ke tahun. Saya kira prinsipnya sama, hanya kali ini kita ada penekanan yang sebenarnya itu juga sudah dilaksanakan tahun lalu. Kita tobat ini hanya penekanan lebih diingat lagi, diingat-ingat lagi, dibuat jargon ini biar lebih mengena, sehingga begitu akan melaksanakan kegiatan yang menyimpang itu, wah saya harus tobat biar enggak kena asap.
Jadi ya apa dhisik salah to Pak kok saiki kudu tobat. Ya ndak juga, tapi mau salah mau tobat ya ndak masalah kan. Itu jadi mohon ini disosialisasikan dengan baik Bapak sekalian, dapat diinternalisasi di seluruh panitia, dan harapan kita selain pendekatan hukum dengan kata-kata tobat ini mudah-mudahan secara religius juga eling tobat dan seterusnya gitu. Dan ada di bawahnya no titip no just tip. Ini jangan diplesetkan loh ya. Tidak ada titipan tanpa jasa. Wong ngono. Lek titip ya bayar ngono malih ngono. Wajar ku ngono. No titip no just tip. Tidak ada titipan, tidak ada jasa pembayaran. Jangan ya, ora enek titipan, ora enek calo dan sebagainya, otomatis tidak ada bayar jasa gitu. Ojo aku titip lho, kudu just tip no, kan no titip no just tip. Jadi kita berharap tidak ada permasalahan di SPMB kita. Kalau ada titip menitip, kita khawatir prinsip-prinsip yang berkeadilan itu nanti tidak bisa dipenuhi. Prinsip akuntabel tidak bisa dipenuhi, prinsip objektif tidak bisa dipenuhi. Ya. Tadi sudah secara panjang lebar kita bahas di tasakuran. Saya kira hari ini juga sore ini lebih baik Bapak Ibu secara kebijakan sudah panjangnya sudah tahu kapan harus dibuka dan kapan harus ditutup. Pesan saya Bapak sekalian, mari kita ikuti aturan mainnya dengan baik. Orang minum oplosan itu kenapa banyak yang meninggal? Karena apa? Dia meminum sesuatu yang mereka ciptakan sendiri tanpa aturan pakai yang ditentukan. Wis carane gawe digawe dhewe, carane ngombe sakarepe dhewe. Ngoten nggih. Sama dengan SPMB, golek carane proses itu sakarepe dhewe, padahal sudah ada juknis, ada peraturan menteri dan seterusnya. Terus lek nerapne ya sakarepe dhewe, saya khawatir jenengan kok over dosis nggih. Kayak minum oplosan ngoten nggih. Jadi kami berharap seluruh aturan yang ada, yang telah ditetapkan dapat diikuti dengan baik. Kalau ada permasalahan segera konsultasikan kepada tim, kepada kami, dan mungkin juga kepada Dewan Pendidikan untuk cari solusi permasalahannya. Dan mudah-mudahan dengan komunikasi itu ada solusi titik temu yang bisa diperoleh. Jangan membuat kebijakan sendiri. Informasinya tahun lalu itu ada yang membuat kebijakan sendiri, waktunya ditutup sudah ditutup, atau waktunya sudah ditutup masih menerima. Nah itu monggo, karena sekarang sudah transparan Bapak sekalian, jadwal sudah diketahui semua, mohon bisa diikuti dengan baik. Saya kira dari saya hanya itu saja, nanti mungkin sosialisasi ini lebih banyak nanti ke petugas teknis di aplikasinya. Karena pendaftaran kita nanti, SPMB kita ini by
sistem. Oke. Dan mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian, nanti jangan sampai ini tidak terkait dengan SPP, tapi dengan yang akan kita keluarkan di tahun ini, yaitu yang akan lulus. Ingat ingat verifikasi data untuk e-ijazah kita paling lambat itu tanggal 15 Mei. Sekarang ini kan nanti, tahun ini kan e-ijazah ya. Dan tanggal 15 Mei itu data batas terakhir verifikasi data wali murid, data anak. Dan wali murid punya peran untuk ikut verifikasi. Di sana ada portal yang bisa dilihat oleh wali murid untuk verifikasi data anak, data siswa. Monggo nanti bisa disosialisasikan, wali murid juga punya tanggung jawab terhadap kebenaran data siswa. Sekarang ini banyak terjadi, tidak tahu ini atau sengaja atau tidak, banyak sekali ganti nama, ganti, dan rata-rata yang ganti-ganti itu setelah ditelusuri itu pernah keluar negeri, Pak. Pernah keluar negeri, ya, tahu menyiasati biar dapat keluar negeri lagi kira-kira seperti itu. Dan nanti dengan e-ijazah ini, kalau sudah salah ini akan sangat sulit diperbaiki karena data itu langsung keluar dari kementerian, bukan lagi yang membuat kalau dulu bisa dikebut menjelang akhir penerbitan itu bisa dikebut, SMP, sekolah bisa ngebut memperbaiki data yang diinginkan. Tapi sekarang begitu tanggal 15 Mei tutup, data sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Oke. Monggo disosialisasikan kepada seluruhnya, pada wali murid. Waktu kita tidak banyak, hanya sampai tanggal 15 Mei. Di sisi lain kita harus melakukan penerimaan murid baru. Jangan sampai kelenderan, semua bisa dilaksanakan secara bersama-sama dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, SPMB Tobat, no titip, no justif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Pak Kadin atas arahan dan petunjuknya. Selanjutnya nanti sekilas intisari dari Juknis SPMB akan disampaikan oleh Pak Denny dan Bu Binti. Setelah itu lanjut. Tadi kami sudah berkomunikasi dengan Kominfo, insya Allah portal SPMB juga sudah bisa dibuka. Ini untuk Bapak Ibu dari TK, pendaftaran sudah bisa dimulai. Sedangkan untuk SD dan SMP insya Allah tanggal 4. Ya. Jadi kita selesaikan dulu saja semua, baru nanti mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ngaten nggih? Monggo, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Denny. Mohon izin mungkin kalau Pak Isi Rohmat dari Dewan Pendidikan kalau ada acara lain mungkin bisa meninggalkan tempat. Ngaten. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Denny dan Bu Binti. Kita geser ke mohon Pak Kadin. Ganggu apa enggak? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk saudara-saudara yang berkeyakinan lain. Semoga kehadiran kita di tempat ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa SPMB setahun yang lalu kita sudah melaksanakan dan sekarang sudah kita akan laksanakan lagi. Bapak Ibu, mumpung ketemu dengan panjenengan semuanya, selain SPMB, mohon panjenengan kepala UPT SMP negeri swasta, UPT SD negeri swasta, dan Bapak Ibu kepala TK, ketika ada lulusan, mohon di tracking juga. Karena seringkali kita fokusnya di penerimaan siswa baru, tapi ketika kita lulusan, kita kesulitan untuk melacak kemana lulusan itu melanjutkan. Itu mohon disampaikan Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu Koril, juga disampaikan ke seluruh wilayah di wilayah lembaga satuan pendidikan masing-masing, untuk selain SPMB fokus kita hari ini, dan nanti ketika lulusan mohon tetap adanya pendataan tracking kemana anak tersebut bersekolah. Itu. Terima kasih. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa di SPMB saya yakin panjenengan semuanya sudah melalui pendataan, Yang pertama adalah itu bukan kaitan dengan penerimaan, mohon disampaikan kepada wali murid dan Bapak Ibu guru sekalian, karena kita memang belum membuka. Jangan sampai nanti kita salah langkah, ada pihak yang tidak berkepentingan tapi mempunyai kepentingan kita, ngogrok-ngogrok dinas pendidikan itu menjadi bahan mereka untuk goreng. Jadi Bapak Ibu tolong disampaikan ke anggota panjenengan bahwa kita belum membuka SPMB pendataan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, ketika nanti jenengan sudah melakukan pendataan, tetap jenengan fokusnya adalah nanti apa yang akan kita sampaikan. Adanya prioritas, afirmasi, domisili, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika biasanya ada yang gandeng karo sekolah, dia belum tahu, wali murid, jagalah, wong sekolahku gandeng karo omah, mosok toh daftare keren-keren. Dia belum masuk pendataan awal, kersane ngalah betul. Ketika mau daftar, ya mungkin pagunya sudah terpenuhi. Hati-hati Bapak. Kejadian tahun kemarin terpeleset itu, nggih. Mestinya dia domisili menjadi prioritas sangat utama. Mergo ibarat iki gandeng karo sekolahan. Tapi tadi memang nggak mengikuti pendataan, daftarnya memang carry, tapi masih masuk dalam tahapan pendaftaran. Nggak katut. Itu dia Bapak Ibu, hati-hati. Nggih. Jangan sampai kita terlena, nggih Bapak Ibu, hati-hati. Terima kasih. SPMB tobat, nanti kita gaungkan bersama-sama Bapak Ibu, nggih. Silakan, kami di SD jenjang SD sudah dan sedang melaksanakan Des RKS. Di situ ada belanja banner, leaflet, fotokopi dan sebagainya. Jenengan bisa mencetak ini untuk nanti jenengan pasang di tempat-tempat strategis dan menjadi publis untuk kita menggaungkan SPMB tobat. Lanjut. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman, teman-teman teknis ini sekilas biar kita tahu. Ini Bapak Ibu, SPMB, notitip, not just tip, lanjut. Dasar hukum jelas, kita sudah ada peraturan menteri, surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang terakhir adalah keputusan Bupati terkait dengan petunjuk teknis SPMB di Kabupaten Blitar. Lanjut. Tentang SPMB, Bapak Ibu, ini ada sistem yang kemarin kita identik dengan PPDB, dan mungkin di sistem Arkas pun masih, kemarin kami melihatnya masih PPDB, belanja apa ya, itu masih PPDB, belum SPMB. Menjadi langkah awal proses pendidikan pada jenjang anak usia dini dan pendidikan dasar yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Perlu kita juga garis bawahi ketika ada pertanyaan, kok Kemenak kok enggak enak? Itu ada tulisan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Itu Bapak Ibu. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah. Alhamdulillah untuk Kabupaten Blitar sudah terbit juknis tersebut. Lanjut Mas. Karakteristik ini Bapak Ibu, jargon kita no titip, no just tip, stop gratifikasi, nanti silahkan kita gaungkan bersama-sama. Selain di banner, izin Bapak Ibu semuanya, kemarin kami ketika Des, ini menjadi informasi juga,
hampir 50% lebih Bapak Ibu pembelanjaan untuk kegiatan SPMP adalah banner, leaflet, fotokopi. Padahal di situ jenengan bisa berinovasi kaitan pembelanjaan yang lain. Apa itu Pak? Bisa jenengan mengundang Bapak Ibu dari jenjang SD atau mungkin yang dari SD mengundang yang dari jenjang TK untuk mengadakan kegiatan lomba-lomba mungkin. Kan goalnya kan sama Bapak Ibu, tapi itu tadi mohon nanti panjenengan bisa ada inovasi kaitan dengan SPMP. Jangan hanya setiap tahun, oke tetap ada, jangan butuh itu. Banner. Yang kedua, bisa jadi jenengan medsoskan. Ya, medsoskan mungkin lewat berlangganan atau apapun bentuknya nggih, lewat medsos yang mungkin lebih luas cakupannya. Lanjut. Nah, ini kita harus mulai hafal nggih dengan jargon tobat. Transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. Itu dia jargon tahun 2026 kaitan dengan SPMP, tobat. Lanjut, ayo daftarkan dirimu dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Binti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Agus Santoso, Bapak Agus Santosa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Masih ingat percil tadi saya malah kutungguyu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, juga Bapak Ibu semua, alhamdulillah di tepatnya tanggal 2 Mei di Hardiknas ini kita bisa bersama-sama sharing terkait dengan gawe besar kita yaitu SPMB, di mana SPMB ini merupakan event kita setiap tahun. Nah, tentu di setiap tahun kita semuanya punya gawe mendapatkan murid baru. Mudah-mudahan SPMB tahun ini sesuai dengan jargon kita adalah tobat. Mudah-mudahan betul-betul tobat. Kemudian no titip, no just tip. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan juknis yang sudah kami edarkan kepada Bapak Ibu, monggo karena juknis ini, juknis ini adalah petunjuk teknis untuk SPMB. Bapak Ibu monggo bersama-sama kita kaji, ini adalah milik kita bersama, sehingga mungkin ada kekeliruan, di situ sudah dijelaskan akan ada revisi seperti itu. Kemudian untuk juknis ini Bapak Ibu tahun ini adalah limited edition. Juknis tahun ini adalah yang bertanda tangan adalah Bapak Bupati. Nah, dari yang sudah kami sampaikan untuk juknis ada beberapa masukan. Terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Sekali lagi ini adalah dari kita, oleh kita, untuk anak didik kita semuanya. Jadi karena ini milik kita, monggo dengan senang hati misalkan masih ada kekeliruan yang perlu direvisi, ini nanti kita kaji ulang. Ngoten nggih? Baik Bapak Ibu, nanti secara teknis tadi sudah disampaikan, akan disampaikan oleh tim SPMB Kabupaten. Yang jelas Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa lini masa untuk pendaftaran SPMB ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Di medsos Dinas Pendidikan, di IG, kemudian di Facebook, di YouTube ini sudah diunggah. Monggo Bapak Ibu setiap informasi yang ada kaitannya dengan kedinasan itu bisa Bapak Ibu bisa melihat IG kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Nah, monggo kita lihat bersama-sama. Nah, di situ ada dispendik, kemudian
di IG-nya juga Bapak Ibu tentu tidak asing lagi. Baik, saya ingin mengingatkan yang langsung saja yang di tahapannya Bapak Ibu. Mohon Mas Heri nggih untuk ditampilkan. Yang bannernya itu Mas Heri. Oke, ini nggih. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu betul-betul kita cermati, kita perhatikan. Kadang itu agak lengah, kita terbuai dengan tugas-tugas yang lain, apalagi adanya TKA, di mana alhamdulillah jenjang SMP dan jenjang SD sudah selesai, tinggal susulan besok mulai tanggal 11. Mudah-mudahan anak didik kita, murid kita yang belum mengikuti TKA masih bisa mengikuti kegiatan TKA susulan, ngoten nggih. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk tahap 1 jalur afirmasi, mutasi dan domisili. Ini masih kurang ya? Bentar. Nah, ini yang per jenjang Mas. Yang TK dulu Mas Her. Untuk pendaftaran jadwal pelaksanaan SPMB jenjang TK ini reguler nggih Bapak Ibu. Jadi tidak sama dengan jenjang yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu yang mengampu di bidang di SD dan SMP juga perlu diketahui, mungkin ada tetangga yang bertanya atau saudara ini bahwa TK itu adalah melalui jalurnya reguler. Nah, untuk reguler ini dimulai pendaftaran tanggal 2 sampai dengan tanggal 25 Mei. Ini saya kirim ke Mas Heri lagi sesuai dengan banner yang ada di depan. Nah, kemudian ada verifikasi tanggal 2 sampai 28 Mei, seleksinya juga sama 2 sampai 28, pengumuman tanggal 30 Mei. Ini untuk jalur yang reguler jenjang TK. Kemudian yang untuk SD Bapak Ibu, untuk SD ada 3 jalur. Jadi tidak ada jalur prestasi, bedanya dengan SMP di situ. Yang pertama afirmasi, mutasi dan domisili. Tidak ada donasi, tadi katanya seperti itu nggih. Baik, untuk afirmasi jenjang SD di tahap 1 mulai tanggal 4 sampai 11. Nah, sekarang sudah tanggal 2. Berarti tanggal 4 sudah besok Senin. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum sempat membuat SK panitia di jenjang satuan pendidikan, monggo segera menyusun SK panitia SPMB di jenjang satuan pendidikan. Kemudian disiapkan juga untuk formulir pendaftarannya. Tidak kalah pentingnya untuk flyernya. Kita sosmedkan, kita boomingkan, kita brandingkan prestasi-prestasi sekolah kita. Sekarang masyarakat itu sudah melek teknologi, sehingga banyak Bapak Ibu wali murid ini yang sudah tahu adanya rapot pendidikan. Sehingga mereka
bisa mengetahui rapot pendidikan di sekolah panjenengan semuanya, utamanya adanya si mantap BBPMP, di mana ini bisa diakses oleh siapapun. Oh ternyata saya ingin nyekolahkan di sekolahnya Pak Safik. Oh enggak sido, rapotnya elek. Literasi numerasi misalkan turun. Nah ini sudah menjadi rahasia umum. Sehingga ini merupakan suatu motivasi bagi kita untuk meraih prestasi yang baik di lembaga kita. Baik untuk mutasi jalur, mutasi untuk SD tanggal 4 sampai 11, domisili 4 sampai 20. Nah, pengumumannya jalur afirmasi tanggal 30 Mei, semuanya sama, mutasi dan domisili. Ngerti nggih? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini. Kemudian yang untuk SMP ini ada 4 jalur, jadi tidak sama. Di mana TK, SD, SMP berarti berbeda. Untuk SMP sama dengan jalur SD, tetapi ditambah 1 jalur, yaitu jalur prestasi. Nah kita tahu Bapak Ibu, untuk jalur prestasi ini ada akademik dan non-akademik. Dan kita semua tahu untuk tahun ini juga spesial juga, yang kemarin jalur prestasi ini hanya menggunakan nilai rapot untuk yang dari rapot. Selain yang prestasi akademik untuk kejuaraan yang lain, ini sekarang ada nilai TKA. Nilai TKA tetapi masih dikolaborasikan dengan nilai rapot. Nanti akan lebih jelasnya persentasenya 30-70, ini akan dijelaskan melalui tim kami. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu, lini masa ini yang tidak boleh kita lewatkan. Kemudian yang perlu diketahui Bapak Ibu, untuk SPMB ini tidak hanya disosialisasikan kepada panjenengan. Tetapi setelah dari sini kami berharap panjenengan menginformasikan betul-betul juknis SPMB ini dipahami oleh kepala sekolah, pengawas juga Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Jadi adakan rapat intern dulu. Apa sih maksudnya juknis? Karena pengalaman kemarin ini ternyata ada itu enggak banyak nggih, mudah-mudahan enggak banyak. Ada kepala sekolah yang belum paham juknis. Ditanya karena bertanya itu adalah berpikir. Lek tekon kok sik mendasar banget. Jenengan belum tahu juknisnya Bu. Ngapunten, dereng Bun. Nah, ternyata semua yang ditanyakan sudah diakomodir, sudah dijelaskan di juknis. Maka juknis ini harus betul-betul dipahami. Jangan hanya manut operatore. Wis manut operator dipasrahne bongkoan. Saya harap karena panjenengan semua adalah manajer di lembaga panjenengan, monggo bersama-sama kita kupas tuntas juknis ini sampai betul-betul paham. Hal-hal yang kurang jelas bisa panjenengan tanyakan kepada tim panitia SPMB yang ada di Dinas Pendidikan. Ada layanan kontaknya juga, kemudian ada pengaduannya juga. Ini monggo kita siap sharing. Baik, berikutnya Bapak Ibu, terkait ini semuanya sudah ada di juknis. Selain disosialisasikan kepada tim yang ada di sekolah panjenengan, mohon terkait dengan SPMB ini disosialisasikan kepada masyarakat. Saya yakin Pak Sam ini sudah menggandeng Bapak Ibu wali murid, gandeng ya Pak Sam, dari SD, karena sasarannya dari SD. Bapak Ibu guru SD juga harus paham tentang SPMB-nya yang di SMP. Bapak Ibu yang di SD, kepala sekolah SD juga harus sasarannya di TK, berarti sosialisasikannya di Bapak Ibu guru TK dan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak tahu
tentang SPMB ini. Karena di tahun kemarin belum sosialisasi itu sudah ada di detik.com. Kurangnya sosialisasi SPMB membuat masyarakat bingung. Ngoten gowedi pisan. Jadi dari Dinas Pendidikan sudah mensosialisasikan, ini amanah kepada panjenengan. Saya ulang, yang pertama pahami betul-betul juknis, kemudian di tim panjenengan dikuatkan di timnya SPMB di Satuan Pendidikan, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat. Hal-hal yang kurang jelas sekali lagi supaya ditanyakan ke panitia. Berikutnya yang lain-lain nanti secara teknis Bapak Ibu di Juknis sudah ada, saya ingin refleksi sedikit terkait dengan SPMB yang kemarin. Karena dengan adanya refleksi, besar harapan kami kesalahan yang sama tidak akan terulang di SPMB yang tahun ini. Karena kita sudah tobat. Gitu nggih? Yang pertama Bapak Ibu, karena sudah ada aplikasi, setelah panjenengan nyusun tim, ada formulir, di medsoskan, di flyerkan, sosialisasikan ke seluruh sasaran ke masyarakat. Ini nanti jika sudah betul-betul dibuka pendaftaran, juga silakan ada poskonya di sekolah masing-masing. Diberi sekretariat SPMB UPT SMP Negeri 1 Lingi misalkan. Sehingga jika ada Bapak, Ibu, guru atau wali murid yang datang tidak usah bertanya. Kemudian ditata selama lini masa yang ada di sini ditetapkan, mohon petugas-petugas SPMB tidak ada yang kosong, sehingga betul-betul dijadwalkan secara rinci di tanggal-tanggal yang sudah tertera tersebut, sehingga tidak ada kasus yang begitu datang masih mencari-cari siapa yang menjadi petugas hari itu. Kemudian dengan adanya aplikasi, tolong dokumentasi, kita harus betul-betul teliti dengan dokumentasi Bapak Ibu. Kita betul-betul teliti. Kemudian di aplikasi, dokumen yang harus diunggah itu apa? Nah, kalau di-scan berarti dari yang ada itu di-scan. Kalau memang yang daftar langsung dari wali murid itu sudah langsung, kemudian diverifikasi oleh lembaga sekolah. Kasus ini Bapak Ibu, refleksi. Tahun kemarin Bapak Ibu, lembaga sekolah X sudah pengumuman SPMB. Ternyata kita lihat belum ada satupun dokumen diunggah di aplikasi. Padahal aplikasi ini bisa diakses oleh semua saja, oleh masyarakat. Ini kan aneh seperti itu nggih. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah betul-betul mengawal kegiatan SPMB ini. Yang kedua Bapak Ibu, karena pengumuman ini sudah by system di aplikasi, tentu pengumuman ini nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan. Ada sedikit, juga enggak sedikit ya, ini yang membuat galau. Ada sekolah tertentu yang sudah mengumumkan diterima sekian anak, dari sekian anak, katakan 100 dari 115. Kemudian sudah dipajang, ditempel. Ini padahal di lini masa pengumuman ini belum waktunya mengumumkan. Nah, ini satu tanda kalau kepala sekolah belum paham apa Bapak Ibu? Juknis sangat jelas, ada indikatornya sangat jelas. Tolong setelah ini monggo bersama-sama sekali lagi, Juknis ini perlu di-print ya di-print, tapi sak mau enten. Saya kemarin ngeprint 2 bendel, timbang bingung kalau ada yang bertanya, nih saya print. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai mengumumkan sendiri di lembaga sekolah yang belum saatnya. Karena pengumuman nanti ada di aplikasi melalui Dinas Pendidikan.
Ngaten nggih. Kemudian terkait dengan pagu, kemarin sudah diinformasikan ada lini masa penetapan pagu. Jadi yang sudah di verbal, ini kami rapat dengan BBPMP, panjenengan menambah pagu harus ada verifikasi dari Dinas Pendidikan dan BBPMP. Tidak boleh menambah sendiri. Tentu hal ini harus sesuai dengan GTK yang tersedia juga Sarpras. Ngaten nggih? Itu Bapak Ibu saya rasa untuk sekilas informasi, mudah-mudahan terkait dengan hal-hal yang kita refleksikan, kesalahan-kesalahan tahun yang lalu tidak diulang, tidak terulang lagi di tahun ini. Monggo jika waktunya verifikasi, lembaga sekolah sudah ngupload di sistem, ini juga harus diverifikasi jika sudah disesuai, ngoten nggih. Kemudian waktunya pengumuman, jadi tahapan di Juknis itu sudah sangat jelas Bapak Ibu. Dari bab 1 pendahuluan sampai kalau enggak keliru bab 9, itu sampai pelaporan. Sampai pembuatan fakta integritas oleh kepala sekolah. Sudah ada file-file contohnya. Jika masih ada kepala sekolah yang ke sini minta contoh, berarti belum baca Juknis. Wes jelas nih kubunan. Saya yakin bismillah untuk tahun ini tidak ada yang tidak paham Juknis. Monggo setelah hari ini kita baca dengan tuntas, kita urai, dibaca dulu Bapak Ibu malam minggu, nggih, baca-baca Juknis. Jika ada hal-hal yang kurang pas, tidak usah digegeri, ini milik kita bersama. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Saya rasa itu selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan murid yang banyak sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Ngaten nggih, berusaha, ikhtiar dan berdoa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Bu Binti dan Pak Denny. Ya, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, tadi semua materi PPT termasuk link portal nanti yang akan dibahas oleh Mas Danang sudah kami kirimkan ke Pak Samuji, Bu Lili, terus Pak Bambang untuk pengawas, Pak Negro untuk yang di SD, dan juga ke Bu Yurin. Ya. Monggo untuk selanjutnya nanti secara teknis juga akan dibuka portalnya, dan hari ini nanti akan kami luncurkan tutorial ya. Baru nanti insya Allah tanggal 4 kami akan melaksanakan bintek, tapi nanti via Zoom hari Senin. Monggo dari tutorial itu nanti bisa dipelajari kira-kira langkah-langkah mana yang masih bermasalah atau perlu ditanyakan, nanti bisa kita bahas di hari Senin. Monggo Mas Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Ketua Dewan Pendidikan bersama anggota, Bapak PLT Sekretaris Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang, seluruh undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi SPMB pada hari ini, baik dari unsur pengawas, penilai, kepala sekolah, IGTK, dan unsur yang lain. Dan yang kami hormati, kami sayangi teman-teman tim
dari Dinas Pendidikan tim SPMB tahun 2026. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan secara teknis langsung ke intisari teknis ya Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama. Mungkin bisa dibantu dibukakan aplikasinya, Mas. Bapak Ibu semuanya, nanti dapat disampaikan kepada masyarakat untuk portal pendaftaran SPMB, yaitu pada alamat spmb.blitarkap.go.id. Nah ini Bapak Ibu semuanya, menika adalah portal pendaftaran SPMB. Nah dalam portal tersebut nanti akan terbagi-bagi kewenangan pengguna Bapak Ibu. Untuk pengguna yang pertama yaitu masyarakat selaku pendaftar. Kemudian ada pengguna yang selanjutnya atau kedua yaitu tim panitia seleksi tingkat satuan pendidikan. Yaitu ada jenjang tim sekolah TK, SD, dan SMP. Baik negeri maupun swasta. Kemudian yang ketiga ada user access untuk tim panitia SPMB Kabupaten. Nah, di sini masing-masing 3 pengguna itu berbeda kewenangan nggih Bapak Ibu. Kalau masyarakat itu kewenangannya hanya sepelaku atau sebagai pendaftar saja. Yang berhak nanti menentukan diterima atau tidak itu ada di kewenangan tingkat satuan pendidikan. Kemudian tingkat kabupaten kewenangannya untuk apa? Kewenangannya kami untuk memantau proses dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan proses hasil SPMB ini ditetapkan atau diumumkan. Seperti itu. Nah nanti akan saya sampaikan perbedaan kebijakan yang ada di tahun 2025 dan 2026. Di beranda dulu Mas. Turun ke bawah. Coba di refresh ke jadwal. Nah ini mohon izin kami langsung menyampaikan ke jadwal. Bapak Ibu sesuai Juknis SK Bupati tertera ada jadwal pelaksanaan SPMB. Di sini mulai tanggal 2 Mei ada sosialisasi dan uji coba. Jadi ini sosialisasi sudah dilaksanakan pada hari ini, uji coba juga dilaksanakan pada hari ini. Kemudian tanggal 2 Mei sampai 25 Mei itu ada event pelaksanaan seleksi SPMB, pendaftaran dan seleksi untuk tingkat jenjang TK, Taman Kanak-Kanak. Kemudian lanjut untuk tanggal 4 sampai dengan 25 adalah event pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD dan SMP khusus satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Jadi nanti ada perbedaan di sini, negeri dan swasta jadwalnya berbeda, jalurnya juga berbeda. Kemudian tanggal 4 sampai dengan 20 ada pendaftaran dan upload dokumen untuk jalur domisili jenjang SD. Kemudian selanjutnya tanggal 4 sampai dengan 11 ini ada event jalur mutasi afirmasi untuk jenjang SD dan jalur afirmasi untuk jenjang SMP. Kemudian saya percepat lagi untuk tanggal 4 sampai dengan 20 ada pelaksanaan penerimaan jalur mutasi jenjang SMP. Kemudian tanggal 11 sampai 22 ada pelaksanaan jalur domisili untuk jenjang SMP. Jadi beda nggih, nanti jalur domisili SD dan SMP itu ada sendiri.
Kemudian untuk 25 sampai dengan 29, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu, waktunya terbatas, tanggal 25 sampai dengan 29, ini untuk pendaftaran jalur prestasi. Ini hanya ada di Satuan Pendidikan Jenjang SMP Negeri, 25 sampai 29. Jadi waktunya cukup singkat. Kemudian untuk pengumuman tahap 1 akan diumumkan pada tanggal 30 Mei. Selanjutnya, selesai proses tahap 1 akan dibuka tahap 2 pada bulan Juni, itu khusus untuk pemenuhan kuota. Jadi hanya dibuka bagi sekolah yang daya tampungnya masih tersedia. Nah, nanti ada perbedaan dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Mohon izin kami sampaikan bisa dibantu dibukakan satu user untuk jenjang SMP. Bapak Ibu, untuk user dan passwordnya Satuan Pendidikan, nanti usernya menggunakan NPSN, jadi yang hafal panjenengan sendiri. Kemudian untuk passwordnya menggunakan kalimat atau kata-kata SPMB @akeong, kemudian NPSN. Itu sudah unik, SPMB @NPSN. Kecil semua Bapak Ibu. Nah, itu SPMB itu ya. Nggih. 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 Nanti jangan khawatir, ada jadwal BIMTEK yang sudah didawuhkan tadi nggih. Untuk teman-teman teknis kita jamin nanti kita dampingi sampai bisa. Bapak Ibu, nah mohon izin, ini tampilannya dengan yang tahun kemarin sama, hampir sama. Perbedaannya di mana? Kita langsung di perbedaan mohon. Untuk perbedaannya di sini ada upload fakta integritas, upload SK panitia, upload SK penerimaan. Ini yang ada di menunya panitia tingkat Satuan Pendidikan. Jadi untuk kelengkapan administrasi tersebut Bapak Ibu yang tahun ini itu wajib panjenengan sajikan karena menjadi poin-poin penilaian terkait audit kinerja, pemeriksaan dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum proses mulai, panjenengan harus buat itu dulu, SK panitia dan seterusnya, kemudian diupload di dalam aplikasi. Nah ini gambarannya nggih Bapak Ibu. Mohon izin, ini kami bukakan contoh yang SMP. Nanti yang SD, TK sama, aplikasinya sama. Perbedaannya, kalau yang di SMP negeri itu ada 4 jalur, yaitu jalur domisili yang warna merah, tombol sebelah kiri warna merah, kemudian ada jalur prestasi di bawahnya, kemudian ada jalur perpindahan atau mutasi, kemudian ada jalur afirmasi. Nah, di situ masih ada tombol jalur reguler. Ini nanti tidak berfungsi untuk yang SMP negeri. Kalau yang SMP swasta, yang 4 di atasnya tidak berfungsi, yang berfungsi hanya jalur reguler.
Kalau yang SD ada 5 menu bar, tapi yang berfungsi hanya domisili, prestasi, dan mutasi. Di SD tidak ada prestasi, di SD negeri tidak ada reguler. Kalau swasta dan jenjang TK itu semuanya full reguler. Bedanya apa reguler dengan jalur-jalur yang disampaikan tadi? Jalur reguler itu tidak menggunakan prasyarat domisili, prestasi, afirmasi maupun mutasi. Bedanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita acuannya ada di Permendikdasmen nomor 3 bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu untuk jenjang SD diatur menjadi 3 jalur, jenjang SMP diatur menjadi 4 jalur. Karena yang TK dan swasta tidak diatur dalam total 4 jalur tadi, maka menggunakan jalur reguler. Jadi kalau kereta, jalur reguler itu kereta Argo Bromo. Patas. Kalau yang panjenengan sekolah negeri masih Gajayana. Ada eksekutif, ekonomi, dan seterusnya. Ini gambarannya Bapak Ibu, besok akan kita kupas tuntas bersama teman-teman operator. Itu nggih Bapak Ibu, itu terkait perbedaan yang kami sampaikan. Kemudian ada perbedaan lagi Bapak Ibu yang perlu panjenengan sikapi, perlu panjenengan munculkan kebijakan pada saat pelaksanaan, yaitu penetapan hasil. Penetapan hasil. Apa itu? Jadi hasilnya Bapak Ibu memilih mana yang diterima dan mana yang ditolak, itu ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah. Kalau dulu kan mboten nggih, sudah yang penting dikliki wis gelem ning sekolah, daftar ning sekolah kowe apik Mas gitu. Nggih. Kita harus mematuhi, mengikuti peraturan yang ada Bapak Ibu. Jadi meskipun panjenengan nerimanya cuma 1 atau 320 anak, berapapun jumlahnya, itu tetap panjenengan harus menetapkan dengan SK. Itu. Jadi panjenengan di sini nanti setelah proses seleksi ditetapkan di dalam SK, kemudian diupload ke aplikasi. Setelah panjenengan upload, kami akan mengambil hasil penetapan di panitia kabupaten. Selanjutnya kami SK-kan kembali secara utuh 1 kabupaten, kemudian kami sampaikan ke masyarakat melalui media online sebagai pengumuman hasil penerimaan SPMB Kabupaten Blitar. Itu. Jadi sudah didahulukan tadi oleh Bu Binti, sekolah tidak boleh mengumumkan. Jadi yang mengumumkan nanti dinas melalui portal web. Kalau dinas sudah mengumumkan, baru nanti panjenengan boleh mengumumkan kembali melalui papan pengumuman, website sekolah, IG sekolah, Facebook sekolah, dan seterusnya. Mungkin lewat yasinan, tahlilan juga boleh. Halo? PKK. Jamaah Yasin SD Talun 1 ini masih tersisa 10 anak, monggo putra-putrinya didaftarkan. Monggo, itu tapi setelah pengumuman tahap 1. Itu nggih bedanya. Terus yang perlu panjenengan sikapi lagi atau mungkin perlu kebijakan, yaitu proses daftar ulang Bapak Ibu. Jadi proses daftar ulang ini yang di 2026 ini akan dimonitor melalui aplikasi. Jadi yang kemarin banyak yang sudah mendaftarkan, terus diterima, kemudian kan tidak tahu sudah daftar ulang atau
Belum. Padahal di dalam ketentuan bagi calon murid atau pendaftar yang tidak melaksanakan daftar ulang itu berarti dia tidak jadi mendaftar di sekolah panjenengan. Nah, sesuai ketentuan bagi calon murid atau pendaftar yang tidak melakukan daftar ulang berarti kan tidak diterima di tahapan tersebut. Karena tidak diterima itu mengisi kekosongan pagu. Ini monggo Bapak Ibu selaku pengampu kebijakan di tingkat satuan pendidikan ini wajib nanti diterapkan. Misalkan saya contohkan SD Garum 1 misalkan, atau SD atau SMP 1 Garum, menerima 288 siswa. SD Garum 1 menerima 28 siswa. Tapi semuanya tidak dilakukan daftar ulang, berarti sesuai ketentuan dan aturan itu tidak jadi diterima. Tidak jadi diterima di sini berarti dia akan membuka tahap 2. Padahal kan misalkan 1 pagu dan 8 pagu tadi. 1 rombel dan 8 rombel, misalkan seperti itu. Jadi setelah proses selesai ada tahapan daftar ulang, itu wajib panjenengan laksanakan. Jadi kemarin yang tahun 2025 banyak sekali sekolah, contoh SMPA itu pendaftarnya 200 sekian. Ternyata ada 2 anak, saya contohkan yang penuh nggih. Misalkan SMPA 10 rombel, totalnya kan 320. Nah, berarti tahap 1 itu sudah selesai, sudah cukup. Ternyata sampai dengan tahap 2 berjalan, itu ada 2 anak yang tidak melakukan daftar ulang. Padahal di dalam dashboardnya yang ditampilkan ke masyarakat, SMPA tersebut kan sudah penuh. Akhirnya 2 kursi kosong itu tidak terisi. Kan eman nggih Bapak Ibu. Nah, untuk mendeteksi tersebut, maka Bapak Ibu harus melakukan sistem daftar ulang. Jadi nanti otomatis, masyarakat akan tahu SMP 1 Garum ternyata yang diterima 320, terus yang daftar ulang 318, masih ada 2. Coba anak saya masukkan ke sana dan seterusnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Itu yang berbeda di tahun 2026. Terus kami sampaikan terkait teknis yang sering terjadi masalah di 2025. Yang sering terjadi permasalahan di 2025, 1, belum mengupload dokumen administrasi pendaftar tapi sudah dinyatakan diterima. Tadi sudah didawuhkan oleh Bu Binti. Ada sekolah yang pendaftar misalkan atas nama Danang. Di dalam ketentuan Juknis itu kan harus mengupload KK, foto, kemudian SPTJM, kemudian surat. Kalau di SMP atau di SD kan ada formnya ijazah, atau kalau tidak ada ijazah kan surat keterangan lulus itu. Kemudian ada KIA, akte, itu semuanya tidak wajib nanti nggih Bapak Ibu. Ada nanti di dalam aplikasi mana yang wajib dipenuhi. Nanti kita akan ulas bersama teman-teman teknis. Nah, yang wajib saja nggih, yang wajib itu kan ada foto. Kemudian KK. Kemudian surat yang itu tadi, lulus tadi. Itu. Di situ bunyinya ijazah, tapi tidak harus pakai ijazah, boleh surat keterangan lulus atau melaksanakan benar-benar bersekolah di sana. Itu 3 itu, insya Allah 3 itu yang wajib. Kalau surat
ada lagi yang harus diupload surat dokumen pendukung untuk yang afirmasi. Nah itu juga tidak wajib, tapi wajib bagi yang mendaftar jalur afirmasi. Jadi nanti menyesuaikan di jalurnya nggih Bapak Ibu. Kalau jalur domisili dia wajib KK, semua wajib KK. Kalau jalur afirmasi dia wajib dokumen kartu pendukung atau dokumen pendukung. Kalau dia prestasi berarti wajib raport, dan yang baru adalah SHTKA. Kalau dia jalur mutasi, yang wajib selain yang inti tadi adalah surat keterangan mutasi dari instansi atau lembaga atau tempat bekerja, ya. Itu yang wajib. Kalau dia reguler berarti wajibnya ikuti yang ketentuan yang wajib ain tadi, berarti cuman KK, foto dan seterusnya. Itu dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian coba langsung ke jadwal, Mas, di tabel jadwal di Juknis. Nanti lain-lain di waos dan dipahami sendiri nggih Bapak Ibu. Langsung ke tabel jadwal. Jadi kesalahan yang pertama belum ngupload administrasi. Kesalahan yang sering terjadi di kedua, belum melakukan pernyataan diterima. Jadi contoh, SDA ada 10 pendaftar, tapi belum dicentang diterima, berarti di dalam sistem tidak ada siswa yang diterima. Itu kemarin ada sekian ribu siswa yang belum diterima. Tidak hanya 1, 2, 10, 100 Bapak Ibu, ribuan. Ini rata-rata terjadi seperti apa? Sebenarnya kita tidak kurang, juga tidak lupa melakukan sosialisasi. Tapi pada saat proses menyatakan diterima di dalam aplikasi, itu pangapunten, bener atau salah saya nggak tahu. Kalau teman-teman operator itu saya telepon, lali aku Mas, aku sik nggarap iki, sik nggarap kuwi. Lali aku Mas, anakku panas itu. Loh, mosok toh Mas, aku nggak ngerti, ada yang gitu. Banyak ini yang terjadi Bapak Ibu dan variatif. Ada juga yang operatornya dipindah tangankan dan seterusnya. Itu macam-macam nggih. Langsung ke jadwal Mas. Nah, tabel jadwal coba ke langsung jenjang yang SD mawon Mas. SMP negeri mawon yang jalur prestasi. Yang enggak ada di lain kecuali SMP negeri. Langsung di SMP jalur prestasi. Ini nggih Bapak Ibu, saya langsung contohkan nggih. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah beserta tim panitia sampai dengan ujung tombak teman-teman operator harus selalu melihat jadwal, itu yang utama, karena kita pekerjaannya tersistem nggih. Kalau sistem itu sudah ditutup ya tutup, tidak ada antidater nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ini, mungkin jadwal yang ada ini dicetak ulang, atau tadi sudah ada flyer dari dinas nggih, bagus, itu di print di banner itu boleh, atau mungkin dimasukkan di dalam HP, disetting sebagai alarm. Nah, jadi kita contohkan nggih. Ini A, skip, yang poin B, upload pendaftaran dan upload dokumen. Ini tanggal 25 sampai 29. Ini kan hanya ada waktu 25, 26, 27, 28 dan 29. Ini waktunya singkat, 5 hari. Nah, selama 5 hari itu diberi kesempatan sistem untuk melakukan upload.
Kalau nanti lewat tanggal 29, tanggal 30 mau upload, itu berarti sudah menyalahi ketentuan. Seperti itu. Terus pembetulan titik lokasi ini sudah ada ketentuan, ya. Nah ini barangkali belum ada yang bertanya, saya beri informasi. Di sini ada jalur prestasi, kok ada pembetulan titik koordinat. Kenapa? Kan pakai rapot, yang akademik pakai rapot sama SHTKA, yang non akademik pakai sertifikat, piagam dan seterusnya. Kok masih ada titik lokasi? Jadi gini Bapak Ibu, ini untuk semua jalur, bagi peserta pendaftar di semua jalur, apabila ranking dalam sistem maupun ranking dalam tim seleksi sekolah itu mempunyai nilai bobot yang sama, ini nanti mempertimbangkan titik lokasi. Contoh Danang dengan pendaftar atas nama Heri. Ini sama-sama jalur prestasi akademik, rapotnya sama, TKA-nya sama, maka umurnya sama, maka titik lokasi ini menjadi kriteria sebagai untuk penentuan ranking. Kalau Danang ini rumahnya lebih dekat dengan sekolah, maka lebih diprioritaskan. Kemudian verifikasi dokumen Bapak Ibu, tanggal 25 sampai 29, seleksi administrasi. Nah ini Bapak Ibu yang kami maksud seleksi administrasi. Di sini nanti adalah tim panitia sekolah melakukan klik persetujuan diterima atau tidak. Kalau diklik dan simpan, itu maka atas nama pendaftar yang diklik dinyatakan diterima. Kalau tidak diklik, maka atas nama pendaftar oleh sistem dinyatakan tidak diterima. Kalau diklik saja tidak disimpan, maka oleh sistem dinyatakan tidak diterima. Tuh. Tidak diklik, tidak diterima, diklik simpan sama dengan diterima, diklik saja berarti tidak diterima. Diklik tanpa simpan loh ya. Itu. Iya, banyak yang alasannya kemarin lali. Mungkin itu nggih Bapak Ibu poin-poin penting terkait teknis yang nanti perlu menjadi bagian kebijakan panjenengan. Mungkin kembali lagi ke aplikasi Mas, kita percepat. Langsung ke logout mawon, ke beranda, sebentar Mas, nggih, enggak apa-apa pun, sudah lewat. Ke beranda lagi, Nah Bapak Ibu, ini tampilan dashboard untuk masyarakat, untuk panjenengan, untuk dinas, ini dashboard umum. Kalau yang tadi dashboard khusus user. Nanti usernya pendaftar beda lagi nggih Bapak Ibu. Nanti besok kita sampaikan. Kalau disampaikan di sini nanti terlalu panjang. Ini dashboardnya ada menu beranda, pendaftaran, data pendaftar, grafik, pengumuman, informasi, dan login. Beranda sudah kita ulas, pendaftaran coba kita buka Mas, klik. Nah ini nanti adalah dashboard menu yang digunakan untuk mendaftar. Jadi masyarakat atau calon pendaftar mendaftarkan melalui sini. Mas, wali muridku gaptek, tak bantu mendaftarkan boleh enggak? Boleh. Itu bagian menjadi pelayanan panjenengan berarti nggih. Ya, pelayanan kepada masyarakat. Boleh, sing daftarnya aku kabeh. Nah ini nggih Bapak Ibu,
Ini di menu pendaftaran, nanti ada di sini. Kemudian lanjut ke data pendaftar. Nah ini Bapak Ibu, menu daftar pendaftar ini adalah dashboard yang akan ditampilkan siapa saja yang sudah mendaftar. Siapa dan kemana. Nah ini yang perlu diketahui Bapak Ibu, ada sekolah tujuan. Ini Dinas Pendidikan dalam rangka komitmen penuntasan ATS itu melakukan optimalisasi dalam rangka pelayanan SPMB. Salah satunya adalah memberikan pelayanan pendaftaran sekolah tujuan itu kita berikan akses sampai dengan 3 pilihan. Jadi kita menjamin jangan sampai nanti mendaftar di sekolah A, ternyata enggak terima, mau ke sekolah B sudah penuh, ke sekolah C sudah penuh, keluar keluar kota mungkin ke Kota Blitar juga sudah penuh, akhirnya enggak dapat sekolah. Dapat sekolahnya jauh, kan kasihan. Nah dalam rangka komitmen untuk penuntasan ATS, sekolah tujuan itu bisa dipilih oleh calon pendaftar sampai dengan 3 sekolah. Saat di sekolah pertama diseleksi dinyatakan tidak diterima atau tidak dicentang tadi, dia akan masuk ke sistem sekolah yang kedua sampai dengan sekolah yang ketiga. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi ini resiko bagi sekolah. Kalau panjenengan maunya nerima, lupa nyentang, maka akan diambil oleh sekolah yang selanjutnya. Nggih, diingat-ingat ini bagian dari nanti panjenengan bersama tim. Jangan sampai lupa mencentang. Kemarin kita dikomplain ada pangapunten SD yang tukaran. Mas, genku lali enggak nyentang mlebu ning sekolah B kae. Sekolah B nggih demen, enggak iso, wis milih kene, masuk sini gitu. Nah, itu perlu nanti butuh ketua adat yang menyelesaikan kalau seperti itu. Saya selaku teknis boten wantun yang seperti itu Bapak Ibu. Kami hanya menjamin aplikasinya jalan gitu aja. Yang teknis nggih. Kalau yang seperti itu butuh ketua adat nanti. Ini nggih, ini komitmen kita, nanti pendaftar boleh memilih sampai 3 sekolah. Mas, pilihan saya, anak saya itu cuma 1 aja, yang 2 enggak saya pilih. Kenapa? Saya enggak mau di sekolah itu. Monggo, itu hak prerogatifnya pendaftar. Yang penting jangan sampai putra-putri kita tidak mendapatkan sekolah. Lanjut di menu, nanti jenjangnya ada nggih, TK, SD, SMP bisa dilihat sendiri. Panjenengan nanti bisa mengontrol operator Bapak Ibu. Kalau operator panjenengan tanya, user passwordnya apa tor? Enggak dikasih, kontrol aja di sini. Kalau operator bilang, yang daftar berapa? Sudah 28 Bu, sudah penuh. Pantau aja di sini, bener enggak? Gitu nggih. Kalau di sini cuma 5, berarti operatornya itu salah jawab, bukan bohong, salah jawab. Nggih. Ini nggih, nanti di data pendaftar, kemudian di grafik, menu grafik, ini nanti ada grafik mana-mana yang pendaftar reguler dan seterusnya. Kemudian ada di pengumuman. Pengumuman ini nanti Bapak Ibu akses pada saat tanggal sesuai juknis. Jadi yang diterima nanti akan diumumkan di sini. Selanjutnya panjenengan men-follow up melalui media sosial ataupun yang lainnya untuk diumumkan kepada masyarakat melalui skup yang lebih kecil yaitu tingkat satuan pendidikan. Itu. Kemudian menu informasi. Nah, ini ada jenjangnya menu informasi. Nanti kita akan sampaikan di sini Bapak Ibu. Ini menu informasi masih kita kosongkan karena kita masih tahapan sosialisasi hari ini. Nanti akan kita sampaikan informasi selanjutnya, tidak hanya melalui
media resmi, grup WhatsApp, kita juga tampilkan di sini. Kemudian menu login itu untuk login yang sudah memiliki akun. Mungkin secara teknis poin-poin yang penting seperti itu Bapak Ibu, nanti secara detail termasuk kendala, trik dan seterusnya, nanti trik terkait aplikasi maksudnya ya, akan kami sampaikan besok di forum pertemuan selanjutnya. Ini dibuka diskusi nomor Bu.